Nah ini Pak, ini hadir sini aja Pak. Hadir Bapak Dr. Nono Anwar Makarim, Bapak kandung dari Nadiem Makarim. Beliau ini adalah, saya ulang. Bawel. Sebentar dulu, maju gimana ini? Ini. Oke, maju. Ya, saya pegang. Bukan, saya belum bicara, Bapak ini dulu mau bicara. Ya. Jadi akan bicara Bapak Dr. Nono Anwar Makarim, Bapak kandung dari Nadiem Makarim. Beliau ini adalah ahli hukum terkenal dulu, angkatan 66 dan juga lulusan dokter hukum dari Harvard, dan juga mantan bos saya, 20 tahun saya satu kantor. Silakan Pak Makarim. Dan ibunya Nadiem itu Ibu Tika. Ya, ini orang tua dari Nadiem Makarim. Silakan Pak Makarim. Pertanyaan apa? Pak, tadi setelah disampaikan sidang pra peradilan ini, harapannya Bapak sebagai orang tua seperti apa, Pak? Bebas dong, bebas. Karena jadi di lubuk hati saya sendiri sebagai bapak itu yakin betul bahwa dia jujur. Dan ini kelihatan juga yang nggak penting. Misalnya dia tinggalkan perusahaannya yang banyak untung tadi, berikan pekerjaan 4 juta manusia Indonesia, ditinggalkan itu, dan dia khusus mengerjakan adik-adiknya di bidang digital, di pendidikan. Kenapa Pak? Silakan Pak Tika, Bu Tika. Ibu, ya, Ibu dari Nadiem Makarim. Saya ibunya Nadiem, dan sebagai ibu Turun. Oh, ke bawah. Oke. Terima kasih, Bu. Sebagai ibu dari Nadiem. Oke. Sebagai ibu dari Nadiem, saya sedihnya luar biasa tentunya. Sedihnya karena dia anak saya dan dia orang yang menjalankan nilai-nilai keadilan, kebersihan yang berasal dari pendidikan kita berdua sejak kecil, bahwa orang itu harus bersih, harus jujur, harus tidak boleh mengambil hak orang lain, dan kami tidak menyangka bahwa ini akan terjadi, tetapi kami tetap berharap dan berkeyakinan bahwa proses hukum akan dijalankan dengan baik untuk mendapatkan kebenaran ini. Pasti penegak hukum akan mencoba sebaik-baiknya untuk melakukan itu. Oke, Pak Makarim ini adalah dua-duanya lulusan Harvard. Beliau dokter hukum dari Harvard, ibunya dari Harvard juga. Kondisi Mas Nadiem sendiri bagaimana saat ini? Oke, dia sakit, dia agak sakit, tapi dia oke lah, udah ditangani, gitu. Udah ditangani. Oke. Sudah sempat jenguk, Bu? Sudah sempat jenguk? Oh, di sini. Nah, sekarang kuasa hukum. Kelihatan. Terima kasih atas kehadiran saudara. Nanti di sini ada 2 tim pengacara, saya sama Dr. Dodi yang ganteng ini. Ya, kalau saya hanya 2 hal. Satu, selama pemeriksaan saya tidak melihat ada pertanyaan apapun bagaimana korupsi itu dilakukan dan buktinya apa. Itu yang paling, padahal itu kan hal yang sangat vital. Selama pemeriksaan oleh penyidik tidak ada pertanyaan bagaimana caranya Nadiem melakukan korupsi tersebut dan buktinya apa, dan sudah pasti bahwa tidak ada masuk ke rekeningnya dan uang itu ke siapa. Tidak ada pertanyaan. Jadi tidak ada pertanyaan siapa yang diuntungkan pun nggak ada. Siapa, kan korupsi itu kan menguntungkan diri sendiri. Itu tidak ada, karena tidak ada 1 sen pun uang ke Nadiem menguntungkan orang lain. Tidak ada pertanyaan satu lantas siapa. Jadi unsur korupsinya di mana? Kok ditahan gitu loh. Yang kedua, yaitu tadi BPKB sebagai sah lembaga negara telah menyatakan bahwa soal harga itu wajar. Kan korupsi itu kan hanya satu intinya markup, ya kan? Ini tidak ada, disebut wajar. Nah itulah, jadi memang intinya belum ada 2 bukti permulaan. Silakan Pak Dodi. Ya. Boleh maju sedikit Pak Dodi? Izin Pak Dodi, maju sedikit boleh maju sedikit? Ya. Oke, terima kasih. Ya, jadi memang bukti permulaan ini tidak ada, karena kami pun masih mempertanyakan sebab perbuatan apa Pak Nadiem ini ditetapkan sebagai tersangka. Karena kalau kita melihat daripada penetapan tersangka yang menyatakan bahwa Pak Nadiem ditetapkan di dalam program digitalisasi 2019-2022,
itu tidak pernah ada program digitalisasi. Nah, yang dilakukan oleh Pak Nadiem adalah membuat permen ya, saat itu untuk mengatasi adanya COVID yang mengakibatkan pembatasan kegiatan berskala besar, sehingga pendidikan tidak bisa dilakukan, pendidikan harus dilakukan melalui daring. Oleh karena itulah dibuat permen ya, untuk tujuan mengatasi akibat kondisi COVID saat itu. Nah, bukti permulaan yang mana ada hubungannya dengan apa perbuatan yang dilakukan. Begitu juga kerugian negaranya berapa, menguntungkan siapa, ada hubungannya dengan perbuatan apa. Nah, kita mengharapkan bahwa nanti penyidik akan menyampaikan perbuatan apa yang sebenarnya dilakukan oleh Nadiem sehingga Nadiem ditetapkan sebagai tersangka. Nah, yang kedua juga berkaitan dengan prosedur formil, tadi sudah disampaikan ya, bahwa Nadiem ini diajukan sebagai tersangka, di samping belum jelas perbuatannya apa, statusnya juga belum jelas, apakah sebagai karyawan swasta ataukah sebagai menteri. Nah, ini juga nanti kita harapkan, kita dengar, karena tadi amicus curiae sudah menyampaikan bahwa proses pra-peradilan hendaknya dilakukan secara lebih dalam, ya, tidak seperti yang biasa-biasa dilakukan, tetapi juga menggali, ya, bukan menggali kepada pemohon, ya, beban pembuktian kepada pemohon, tapi juga beban pembuktian kepada penyidik. Ya. Apa yang dimiliki oleh penyidik, bukti-bukti apa sehingga Nadiem dapat ditetapkan sebagai tersangka, perbuatan apa dan apa akibatnya. Nah, ini yang perlu kita dengar nanti. Saya rasa kita tunggu proses persidangan berikutnya karena terlalu prematur. Kita tunggu apakah penyidik nanti dapat menyampaikan ya dasar perbuatan apa, bukti-buktinya apa saja, ya, karena tadi sudah jelas dikatakan Nadiem tidak ada mens rea, ya, tidak pernah ada bukti mens rea, tidak pernah ada bukti Nadiem menerima uang atau benefit apapun, dan tidak pernah ada bukti bahwa Nadiem, ya, di dalam bukti permulaan yang menunjukkan bahwa Nadiem memang dari awal berkehendak untuk mengambil keuntungan dengan menetapkan aplikasi Chrome Atau menguntungkan, ya, atau menguntungkan orang lain. Jadi aplikasi Chrome ini benar-benar ya disusun oleh tim teknis. Ya, nanti kita lihat ya. Seperti itu. Pak Dodi, terkait dengan pertemuan Pak Nadiem dengan pihak Google, ini apakah benar murni membicarakan terkait dengan pendidikan? Ya, nanti kita tunggu ya, kita pra-peradilan dulu deh. Pra-peradilan dulu. Itu sudah substansi, ya. Satu-satu mengganggu nanti, ya, kita tunggu. Apa? Tautan tadi sepertinya kasusnya menjurus sama seperti yang dialami oleh Tom Lebong. Ada kemungkinan nggak mengajukan abolisi kepada Presiden? Oh, belum ada kepikir sampai ke sana. Ya. Ada pesan khusus nggak di pra-peradilan pertama dari Nadiem sendiri, Pak? Pesannya bebaskan. Tegas. Iya dong. Karena itu. Nah, nyok lagi pesan khusus. Ketawa dia. Ya, bebaskan. Ya. Tidak ada pemeriksaan uangnya kemana, siapa yang diuntungkan. Yang jelas 1 sen pun tidak ada pertanyaan tentang si Nadiem. Ini nggak ada bukti apapun. Yaitu siapa yang diuntungkan. Apa keuntungan bagi pribadi? Apa keuntungan bagi pribadi, tidak ada pertanyaan itu. Dan bahkan BPKB mengatakan normal. 2 kali diaudit loh. 2 kali audit BPKB. Mau apa lagi? Dan di dalam konferensi pers dari Kejaksaan tadi sudah dikutip, bisa dilihat di media juga, bahwa dia baru mau menghitung. Ya. Dia Nah, baru sudah ditetapkan tersangka. ya. Tapi dalam konferensi pers Kejaksaan Agung baru mau menghitung kerugian negara. Berarti belum ada bukti, sudah tersangka dan kemudian ditahan. Ini terlalu prematur ya, Dr. Ya, harus dibatalkan penetapan tersangka. Bukan prematur, tidak ada 2 alat bukti. Bukan prematur. Bukan prematur. Tidak. Lu maunya prematur melulu lu. Bang, soal salah satu yang dipermasalahkan oleh kejaksaan itu kan diputuskannya Chromebook itu tanggal 6 Mei, sementara kajian yang melakukan Chromebook bulan Juni. Berarti mendahului kajian itu gimana sih, Bang? Ini kan perkara korupsi. Kita fokus dulu. Ada enggak permainan uang. Itu aja dulu deh. Ya, kan korupsi kan arahnya ke sana. Kalau yang lain hal teknis, nggak usah dulu deh. Itu unsur 2 bukti permulaan itu. Ya. Kalau itu nggak ada ya udah. Ya.